Shalom adik-adik, Shalom, selamat adik-adik. pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya adik-adik. Adik-adik sehat semuanya? Semangat? Iya semangat lah, apalagi baru 17 Agustus kan, merayakan hari kemerdekaan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik sudah mempersiapkan semuanya kan? Alkitab, Kidung Ceria, dengan uang kolektor ya. Nah, Sesbona minta adik-adik untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi untuk Mars PA kita. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, meratakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami tuju bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus dan kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Ya adik-adik, sebelum kita bernyanyi pembukaan ibadah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 12 ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergumul, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan ya jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang maha kudus, padukan suaramu
kita membaca Mazmur pujian. Mazmur 138. Oh, maaf ya adik-adik ya. Sebelum kita membaca Mazmur, kita berdoa pembukaan ya. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih kami ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kami tidur tadi malam Tuhan, sehingga kami dapat bangun kembali. Kami masih memberikan nafas kehidupan bagi kami, kesehatan, dan kami kekurangan suatu apapun juga. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami ya ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ibadah impah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti ya Tuhan Yesus. Kami serahkannya semuanya ini ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya. Sekarang kita membaca Mazmur pujian. Mazmur dari 138 ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Ya, sudah dapat? Ya, kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Kita sambut Mazmur pujian, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 23. Ya. Kita nyanyi 2 ayat ya adik-adik ya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Ya adik-adik, sekarang kita mau memasuki firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Dewi. Baiklah adik-adik semua, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang Tuhan ke hadirat-Mu yang kudus, karena sebentar lagi kami akan membaca sebagian daripada firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk mengerti apa yang disampaikan melalui firman-Mu ini. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kami, bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Tuntun kami Tuhan melalui firman-Mu ini, sehingga kami selalu boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan saja. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami sepanjang pembacaan firman Tuhan dan mendengarkan cerita tentang firman-Mu ini. Dengar dan sambutlah doa kami ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik semua, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang 103, ayat yang pertama dan kedua. Sekali lagi, kitab Mazmur 103
ayatnya yang pertama dan kedua. Kita baca bersama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, adik-adik di sini kita baca ya di ayat yang pertama, pujilah Tuhan hai jiwaku. Nah, jiwa di sini artinya apa ya? Nah, jiwa itu adalah roh yang ada dalam diri kita, nyawa kita, semangat kita. Kalau kita tidak semangat atau orang yang punya sakit jiwa, bagaimana mereka bisa memuji Tuhan? Ya, jadi orang yang sehatlah, yang normal lah yang bisa memuji Tuhan. Kenapa begitu penting memuji Tuhan? Iya, karena Tuhan itu begitu baik kepada kita. Tuhan sudah melakukan banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Ya, dari awal kita dilahirkan ke dunia ini sampai kita besar sekarang ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Nah, latar belakang dari kitab Mazmur ini ya, kakak mau jelaskan sedikit. Nah, Mazmur adalah kitab di Perjanjian Lama ya, dari salah satu dari kitab dalam Perjanjian Lama yang mempunyai pasal yang sangat panjang ya, ada 150 pasal. Nah, kenapa begitu panjangnya? Nah, sebagian besar kitab Mazmur ini ditulis oleh seorang raja. Namanya siapa adik-adik? Tahu nggak namanya? Iya, namanya Raja Daud. Nah, begitu cintanya dia sama Tuhan, begitu cintanya dia kepada Allah, sehingga dia banyak menuliskan ungkapan syukur kepada Tuhan, memuji nama Tuhan. Ya, dari Raja Daud ini pada saat pasal yang 103 ini ya, latar belakangnya dia menulis dia dalam kesesakan. Artinya dia pada saat itu sebenarnya dalam keadaan yang ketakutan, sedih karena dikejar-kejar oleh seorang raja. Nah, pada saat itu Daud belum menjadi seorang raja. Raja Israel pada saat itu adalah Saul. Mengapa Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul? Nah, Daud ini karena hebat ya, dia bisa memenangkan perang pada saat itu melawan orang Filistin ya, bangsa Filistin melawan Goliat pada saat itu ya. Nah, menimbulkan kebencian dari Raja Saul. Nah, Raja Saul sebegitu bencinya, dia mengejar-ngejar hendak membunuh si Daud ini. Tapi pada saat ketakutannya itu, pada saat dia kalut, pada saat dia bersembunyi, adik-adik pernah nggak ya merasa takut? Takut sendiri ya, takut mati lampu misal dalam kegelapan, pada saat ditinggal mama papa di rumah pasti merasa ketakutan ya. Nah, Daud ini pasti lebih lagi ketakutannya pada saat itu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia memuji Tuhan ya. Jadi kata-katanya pada ayat pertama dan kedua ini kan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi memuji Tuhan itu dari hati yang terdalam ya, dari rohnya yang di dalam ini. Kalau roh kita diambil kan kita mati ya. Bagaimana kalau orang mati memuji Tuhan? Tidak mungkin kan? Jadi hidup kita ini harus selalu memuji Tuhan. Nah, Daud mengatakan seperti ini, memuji, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Jadi dari batin kita, dari hati kita yang terdalam, kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan bukan hanya dari mulut saja, kata-kata yang keluar, aku memujimu ya Tuhan. Tidak seperti itu ya. Memuji Tuhan harus diwujudkan atau dinyatakan dengan perbuatan yang nyata. Artinya apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan hanya bisa membaca Alkitab saja atau berdoa atau mengatakan kata-kata yang baik untuk Tuhan. Tapi yang diinginkan Tuhan adalah perbuatan baik kita, tindakan kita.
Tindakan yang baik pastinya kan, yang menyenangkan hatinya Tuhan. Tujuan hidup kita adalah untuk memuji nama Tuhan. Karena Tuhan itu sebegitu baiknya kepada kita. Adakah kasih Tuhan sebesar bentangan tangan kakak ini? Adakah setinggi seperti ini? Kasih Tuhan itu setinggi langit. Bisa enggak kita ukur langit? Seluas samudra, sedalam lautan, sebegitu besar, sebegitu luas, sebegitu tinggi kasihnya Tuhan dan kebaikannya Tuhan. Jadi kalau kita memberi waktu kita untuk Tuhan, itu hanya seperberapa ya dari kebaikannya Tuhan. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan itu tidak dapat kita ukur. Siapa yang bisa ukur dari bumi ini ya sampai ke langit di atas sana? Gak ada yang bisa mengukur, hanya Tuhan ya. Kasih Tuhan itu bisa kita rasakan. Coba kita hitung-hitung, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap tahun, gak terhitung lagi kan. Jadi kalau setiap hari kita hanya punya waktu 5 menit untuk baca firman, 5 menit untuk berdoa, satu hari berapa jam? 24 jam. Kita kasih waktu untuk Tuhan, tadi berdoa, baca Alkitab, gak sampai 1 jam. Nah, jam-jam yang lain kita lakukan untuk apa? Jadi, sementara Tuhan setiap saat, setiap waktu, dimanapun Tuhan ada untuk kita. Tuhan pedulikan kita. Tuhan sayang kepada kita. Ya, dari awal ya, Tuhan menciptakan kita, Tuhan yang membesarkan kita, Tuhan yang menjaga kita. Kapan kita bisa mengucapkan syukur dan puji kepada Tuhan? Harusnya ucapan syukur itu harusnya seperti nafas. Nah, bisa enggak kita bernafas 1 menit lalu berdiam, 5 menit lalu tidak bernafas lagi, lalu 5 menit kemudian kita bernafas? Tidak mungkin seperti itu kan? Nah, bernafas itu harus bernafas atau menarik udara segar itu kan setiap saat ya. Nah, memuji Tuhan harusnya seperti itu. Memuji Tuhan itu setiap saat, seperti helaan nafas tadi. Karena kita bilang tadi kan, kakak bilang tadi, kasihnya Tuhan itu tak terukur. Kasih Tuhan itu begitu nyata. Kasih Tuhan itu setiap saat bisa kita rasakan. Tapi kita begitu susahnya, begitu sulitnya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan. Pada saat kita merasa sedih, sanggup gak kita tersenyum? Pada saat kita merasa kesakitan, sanggup gak kita tersenyum dan tertawa dan kemudian memuji Tuhan? Pastinya sulit ya. Nah, karena kita manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, kita takut datang kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu di mana? Tuhan itu ada di dekat kita. Tuhan itu ada di samping kita. Tuhan itu selalu menjaga kita. Coba adik-adik semua, pernah nggak kita hitung berapa kali kita sakit lalu kita disembuhkan Tuhan? Pernah nggak kita mengucapkan syukur atas kesembuhan kita? Lalu misalnya pada saat kita di jalan, Tuhan melindungi kita sampai kita tidak mengalami kecelakaan, tidak mengalami jatuh misalnya. Itu semua karena penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Pada saat kita tidur, kita enak terlelap tidur, Tuhan di mana? Tuhan menjaga kita. Menjaga kita di samping kita. Papa mama kita mungkin ya tidak selamanya ada bersama dengan kita. Kan misalnya ya pagi mamanya atau papanya bekerja, kita sendiri di rumah. Nah, Tuhan ada di mana? Tuhanlah yang ada dekat dengan kita. Jadi Tuhan itu setia. Tuhan itu selalu ada di setiap saat. Ya, tinggal kitanya sadar enggak?
Tersentuh enggak dengan kasihnya Tuhan ya? Adik-adik semua, adik-adik kan walau dibilang orang masih kecil, belum besar, pastinya adik-adik juga pernah merasakan sedih, merasakan takut, merasakan kecewa. Kemana kita lari? Kita harusnya datang kepada Tuhan. Bisa saja kan orang terdekat kita tidak dapat menolong kita. Yang menolong siapa? Tuhan ya. Kan tadi kakak katakan Tuhan itu setia. Tuhan itu begitu baiknya kepada kita. Tuhan itu tidak pernah menuntut, tidak pernah marah. Berapa kali kita berbuat salah, berapa kali kita berbuat dosa, nggak dihukum Tuhan, nggak langsung dihukum Tuhan. Tapi Tuhan mengampuni kita. Tapi kita lalai, kita sering melupakan kasihnya Tuhan yang begitu besar. Tuhan itu baik ya. Ada lagunya ya, yang tadi kan yang baru kita nyanyikan, anak-anak puji nama Allah. Nah jadi kasih Tuhan begitu agung, kasih Tuhan itu begitu besar. Kita setiap hari, setiap saat, seperti yang sebelumnya kakak katakan, kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan itu sama seperti pada saat kita bernafas. Bisa nggak kita hitung nafas kita dari kita lahir sampai saat ini? Kalau dihitung-hitung, udah berapa banyak oksigen ya yang dikasih Tuhan? Oksigennya gratis dikasih Tuhan. Coba orang sakit yang di rumah sakit pada saat ini kena COVID misalnya ya, mereka butuh oksigen. Oksigen itu mahal ya, isi tabung itu kan, satu tabung berapa? Bisa 1 jutaan lah kalau memang lagi langka. Nah coba misalnya Tuhan menuntut kita bernafas ya, dikasih nafas setiap hari berjuta-juta, pasti kita nggak sanggup membayar. Nah jadi hal yang kecil seperti itu aja kalau kita ingat, pastinya kita merasa bahwa kita punya kewajiban, wajib mengucap syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan seperti dikatakan tadi, segenap jiwaku, segenap batinku. Jadi dari batin ini. Kalau dari batin ini berarti jujur, kata-kata yang tulus, yang ikhlas ya kepada Tuhan. Kalau hanya di bibir saja, itu kata-kata yang bisa aja berbohong, bukan jujur ya. Bisa aja kita bilang, Tuhan aku memujimu. Padahal dalam hati kita nggak yakin Tuhan itu benar-benar kasih apa enggak sama kita. Tuhan itu benar-benar begitu sayangnya enggak kepada kita. Karena kita selama ini sering kecewa, sering sedih, sering seperti ditinggalkan. Ya, nah di ayat kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, kita tidak boleh lupa kebaikannya Tuhan, karena begitu banyaknya kebaikan Tuhan. Yang diminta Tuhan dari kita mau taat, tunduk, hormat, setia kepada Tuhan dalam setiap perbuatan kita. Ya, dari hal-hal kecil saja, berdoa, bernyanyi, berkata-kata kepada orang lain, beribadah kepada Tuhan. Nah, semua itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi memuji Tuhan, kalau kita hanya, kan tadi seperti dikatakan, jangan hanya di mulut saja, tapi seluruh tubuh kita ini, badan kita ini, roh, jiwa, pikiran kita serahkan sama Tuhan. Karena tujuan hidup kita ini hanya untuk memuji Tuhan, bukan untuk melupakan Tuhan. Melupakan Tuhan di sini kenapa? Misalnya pada saat ini kan kita sedang pandemi COVID ya, jadi di rumah semuanya, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Sehingga gadget itu menjadi hal yang paling penting. Handphone itu ya, situlah kita bisa belajar, di situ kita
bisa membaca Alkitab, tapi kita bisa juga melihat hal-hal lain yang tidak berguna. Nah, di mana Tuhan pada saat kita melihat gadget atau handphone tadi? Kita lupakan Tuhan. Kita sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, hal-hal duniawi, ya. Jadi kita ingatlah, satu hari 24 jam Tuhan kasih kepada kita, kita gunakan waktu itu untuk sebagian besar untuk memuji Tuhan, bukan kita buang-buang waktu untuk kesibukan kita yang tidak ada artinya, bermain-main, tidak belajar. Nah, ya, jadi memuji Tuhan itu harus penuh dengan kesungguhan hati, kerelaan hati, bukan karena terpaksa. Memuji Tuhan tidak boleh terpaksa. Ya, jadi apa yang kita kasih untuk Tuhan itu adalah persembahan kudus kita kepada Tuhan. Tuhan pasti senang. Kita hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan saja. Kalau kita menyenangkan hati orang tua, itu bagian dari kita menyenangkan hatinya Tuhan. Kita harus setiap hari bersyukur. Pada saat ini kita mengalami pandemi sehingga kita tidak sekolah. Kita bersyukur untuk itu. Kenapa? Di hal-hal yang positif ya, kita bisa di rumah berjumpa dengan orang tua, dengan adik-adik, dengan kakak setiap hari. Coba kalau kita sekolah setiap hari kan, kita tidak punya waktu untuk banyak berbicara dengan orang tua karena sibuk les, sibuk sekolah, mengerjakan PR, gak ada waktu lagi untuk berbincang-bincang misalnya dengan orang tua, dengan kakak atau adik. Nah, jadi di setiap hal, setiap musibah, setiap masalah pasti ada maksud Tuhan di balik semua itu. Nah, jadi pada saat kita sedih, senang, pada saat kita berduka, kecewa, datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, dengan ucapan pujian kepada Tuhan. Karena tadi Raja Daud mengajarkan kepada kita, dia di tengah kesesakannya, di tengah ketakutannya, dia mengatakan pada dirinya sendiri, pujilah Tuhan hai jiwaku. Itu adalah ajakan Raja Daud kepada kita juga, agar kita mau datang kepada Tuhan di setiap masalah kita, di setiap kesedihan kita, ketakutan kita, kecewa kita, kegembiraan kita, kita hadirkan Tuhan di dekat kita. Karena memang Tuhan sudah ada di dekat kita. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menjaga, Dia selalu melindungi, Dia selalu menyertai. Jadi kebaikannya itulah yang harus kita ingat. Jangan lupakan. Kalau kita sudah melupakan Tuhan, artinya kita sudah meninggalkan Dia, maka hidup kita juga akan celaka, ya. Karena Tuhan yang sudah menciptakan kita, kita harus datang selalu kepada Dia. Datang kepada Dia dalam ungkapan syukur, dalam ungkapan pujian kepada Tuhan. Nah, adik-adik, bisakah kita hidup sendiri tanpa Tuhan? Tidak bisa, ya. Jadi karena tadi kita tahu bahwa hidup kita ini hanya bergantung kepada Tuhan. Jadi kita harus mengandalkan diri kita kepada Tuhan. Dia yang sudah menciptakan kita, maka Dia akan menyediakan segalanya buat kita. Ya, kalau kita sering takut, sering sedih, putus asa, gak boleh lagi ya. Karena kita tahu Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu setia kepada kita. Bagaimana kita sendiri? Mampu enggak kita setia kepada Tuhan? Kalau kita setia, taat, tunduk, artinya kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan, sayang kepada Tuhan, ya. Jadi itulah perbuatan-perbuatan kita yang pastinya menyenangkan hatinya Tuhan, ya. Kalau Tuhan sudah senang kepada kita, apapun pasti Tuhan berikan kepada kita. Baiklah adik-adik, kita baca lagi ya di ayat yang keduanya. Ini ayat yang gak boleh dilupakan, ya.
Sama-sama kita baca ya, Mazmur 103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya, karena Tuhan itu begitu baik, jadi tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Baiklah adik-adik, untuk mengaminkan firman, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 129. Baitnya yang pertama. Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah juru selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya selamanya. Yesus gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Baiklah adik-adik semuanya, kita akan berdoa, doa syafaat, sikap berdoa kita semuanya, supaya doa kita didengar Tuhan dan dikabulkan Tuhan. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat hari yang indah, hari yang cerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami boleh menikmatinya dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Karena hari-hari baik hujan maupun kemarau, apapun yang Tuhan beri, itulah adalah yang terbaik buat kami semuanya. Karena Engkau ya Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Apapun yang Kau beri, pastinya punya tujuan baik dalam hidup kami. Pimpin kami terus Tuhan, sehingga menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Tidak hanya sekedar kata-kata manis, sehingga enak didengar orang, tapi Tuhan biarlah ungkapan pujian dan syukur kami itu dari hati kami yang terdalam, dari roh dan jiwa kami, dan segenap pikiran kami. Dalam hidup kami hanya ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin doakan buat negara kami Indonesia yang baru saja merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun. Tuhan sudah menyertai bangsa kami ini. Ya Tuhan, berkatilah para pemimpin bangsa kami agar mereka boleh memimpin negara kami ini dengan baik. Mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab dan beramanah dalam melaksanakan tugas mereka Tuhan. Sehingga seluruh rakyat Indonesia boleh merasakan pembangunan yang baik di setiap tempat dan merasa bersyukur mempunyai pemimpin-pemimpin negara yang baik. Tuhan berkati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh hidup takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, dan selalu berbuat yang baik dan yang benar untuk seluruh rakyat Indonesia. Pada saat ini juga kami ingin doakan buat gereja kami Tuhan, khususnya Gereja Kasih Karunia. Tuhan berkati Tuhan dari Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan seluruh presbiter, seluruh pemimpin Pelkat, semua komisi juga Tuhan berkati. Biarlah kami semuanya pada saat ini walaupun masih terbatas dalam ibadah Tuhan, belum seluruhnya kami boleh tatap muka dalam ibadah kami. Kami bersyukur kami punya cara lain untuk beribadah melalui daring, melalui rekaman atau apapun Tuhan. Kalau itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan, pasti semuanya dapat dilakukan untuk memuliakan Tuhan saja dan menyenangkan hati Tuhan saja. Berkatilah segala program yang boleh berjalan Tuhan, sehingga segala sesuatu boleh berjalan dengan baik, dan semuanya kiranya untuk tujuan yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami ingin doakan buat seluruh orang tua daripada adik-adik kami, adik-adik layan kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Berkatilah mereka
ya Bapak Ibu mereka yang sedang bekerja, berkati mereka dalam pekerjaannya, berkati mereka dalam kehidupannya hari lepas hari. Mereka yang mendidik anak-anaknya, mengasuh anak-anaknya, membesarkan anak-anaknya, biarlah anak-anaknya boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang turut perintah orang tua, terlebih lagi turut perintah Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat ini, walaupun anak-anak semua harus tinggal di rumah karena keadaan pada saat ini, ya Tuhan, biarlah ucapan syukur saja yang kami naikkan kepada Tuhan. Karena pastinya di balik semua itu ada maksud Tuhan buat kehidupan kami, buat segala bencana yang pada saat ini sedang dialami. Ya Tuhan, kami doakan juga buat adik-adik layan kami, berkati mereka semua di rumah yang sedang ikut beribadah pada saat ini. Tuhan berkati, biarlah roh sukacita mereka boleh selalu bernyala-nyala, mereka mau selalu ikut Tuhan dan selalu mau menyembah Tuhan, taat kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, dan selalu mau beribadah kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan. Kami doakan buat adik-adik kami yang sedang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan akan memulihkan segala sakit dan penyakit mereka. Karena kami yakin dan percaya Tuhan menjaga mereka, Tuhan yang akan memulihkan kesehatan mereka. Ya Tuhan, banyak hal ingin kami doakan. Engkau yang Maha tahu apa yang ada dalam hati kami, apa yang menjadi harapan kami, apa yang menjadi cita-cita kami. Ayo mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu menerima apa yang baik dari yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami tidak boleh bersungut-sungut, kami tidak boleh marah, kami tidak boleh kecewa, karena semuanya Tuhan beri adalah yang terbaik buat kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau alaskan seluruh doa dan harapan kami ini dalam satu doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita tiba masuk persembahan ya. Sebelum kita bernyanyi, Kak Bunda akan mengingatkan kembali pada adik-adik persembahan yang adik-adik bawakan hari ini. Nanti adik-adik dapat titip ke mama. Nanti mama yang akan membawa persembahan adik-adik ke gereja. Ya, jangan lupa ya adik-adik ya. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 217, ayat pertama dan yang kedua. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Beri pada adik-adik, mari kita bersatu dalam doa persembahan.
Tuhan Yesus, terima kasih di mana adik-adik kami tadi telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah mereka bukan hanya mendengarkannya Tuhan Yesus, tapi mereka melakukan firman yang mereka dengar tadi ya Tuhan. Yang dimanapun dalam keadaan apapun mereka harus selalu mengucap syukur dan selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, di sini adik-adik kami ada memberikan sedikit persembahan ya Tuhan, yang datangnya juga daripada-Mu. Biarlah Tuhan mau memberkati persembahan adik-adik kami ini ya Tuhan Yesus. Biarlah persembahan adik-adik kami ini ya Tuhan berguna bagi gereja kami, dan persembahan adik-adik kami ini bisa menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita tutup ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 267 ayatnya yang pertama. Ya, sudah dapat? Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 267. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam jaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Baiklah adik-adik semuanya, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Lalu diikuti dengan anugerah ya, lagu anugerah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh menyelesaikan ibadah IMPA pada saat ini. Kami boleh bersukacita Tuhan, kami sudah memuji nama Tuhan melalui lagu-lagu pujian, berdoa dan juga mendengarkan firman Tuhan. Ajarilah kami Tuhan, dan tetap kami kiranya boleh selalu melakukan firman Tuhan itu dengan sungguh hati, dengan sukacita, taat pada perintah Tuhan, dan selalu mau melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang selalu sayang dan menyenangkan hati Tuhan. Dengarlah doa kami ini Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Ya, tetap semangat. Ada adik-adik.